tentang layanan servis. Apa itu layanan servis? Jadi untuk apa sih kita bahas layanan servis? Bentar. Saya cek. Nah, jadi secara umum adalah setiap kegiatan yang diperuntukkan atau ditujukan dalam memberikan kepuasan, ya, satisfaction pada pelanggan. Ini banyak nanti yang kita temukan dalam riset sistem informasi. Contohnya begini, kalian akan menganalisis nanti gini, pengaruh teknologi atau pengaruh tingkat hedonisme atau pengaruh leadership dalam penerapan penggunaan layanan TI misalnya, bisa, atau pengaruh layanan servis kepada kepuasan pelanggan. Nah, itu bisa kalian jadikan sebuah skripsi. Nanti dipakainya pakai namanya statistik ya, statistik untuk mencari secara data tadi kuesioner dengan teori-teori yang ada untuk mencari hubungan kepuasan misalnya. Nah, jadi melalui pelayanan ini keinginan dan kebutuhan pelanggan itu dapat terpenuhi. Jadi bisa kalian nanti lebih dalam lagi tentang servis ini untuk riset juga bisa. Tapi intinya yang dipakai adalah layanan servis di bidang IT-nya ya, jangan di bidang yang lain karena larinya bisa ke manajemen ataupun ke administrasi publik. Walaupun mereka juga banyak yang neliti tentang itu, tentang e-government dan lain-lain. Tapi sebenarnya itu ranahnya adalah di ranah anak SI. Nah, outcome yang diharapkan dapat berupa dua hal. Satu adalah pencapaian sesuatu. Jadi, misalnya kalian melakukan sebuah servis layanan. Pasti ada pencapaiannya. Contoh misalnya, outputnya adalah dokumen, cetak dokumen, atau emailnya terkirim, atau informasinya bisa terdownload. Atau juga kalian menghilangkan jarak tadi dari satu kota ke kota lain itu lebih cepat, ataupun juga menghilangkan rasa lapar dan keterbatasan. Jadi servis layanan seperti itu, outcome yang diharapkan. Ya, dia memenuhi kebutuhan, ada pencapaian, ada penghilangan namanya keterbatasan atau permasalahan. Jadi begini, saya layanan servis IT fakultas teknik misalnya. Nah, itu harus bisa apa? Contohnya di webnya bisa mengunduh surat ini secara otomatis. Jadi nggak harus ke kampus, bolak-balik, bla bla. Kalian cukup download isi form, download, cetak, dibalikan, cepat di print misalnya. Itu adalah suatu layanan servis misalnya. Kemudian juga ini harusnya sebuah layanan servis IT nantinya itu harus menghilangkan borders tadi ya, atau keterbatasan dalam bentuk waktu, biaya, maupun jarak. Dan juga peraturan yang ribet. Jadi harusnya dengan teknologi atau dengan servis harus dilakukan dengan maksimal. Nah, kemudian kita bahas apa itu layanan IT. Jadi layanan IT ini adalah layanan yang disediakan oleh penyedia layanan servis. Wah, saya tahu ini Pak, cuma gini aja. Nah, tapi di dalam sini kita harus paham juga layanan TI ini nantinya dapat dibedakan dan dikelompokkan berdasarkan hubungan antara penyedia layanan TI dengan pelanggannya. Sesuai apa? Sesuai dari misalnya satu interaksi sistemnya misalnya dengan pelanggan, ataupun sesuai dengan manfaat TI yang dirasakan oleh pelanggan. Nah, jadi bisa dikategorikan layanan TI ada 3. Pertama, berdasarkan hubungan penyedia layanan. Ya, ini ada internal service, ada external service. Misalnya, kedua juga sesuai interaksi. Ada customer facing IT service, ada supporting service. Apa ini Pak? Nanti kita bahas. Yang ketiga, berdasarkan manfaat layanannya. Jadi 3 ini adalah 3 kategori layanan TI. Yang mana? Mau sesuai dengan hubungan penyedia layanannya, baik sifatnya internal maupun eksternal tadi, ataupun dari manfaat layanannya. Nah, ini yang bisa kalian juga
pakai angka skripsi misalnya, ya. Melihat layanan IT di perusahaan bla bla bla. Nah, menggunakan 3 variabel. Misalnya 1 sesuai dengan hubungan layanan, kedua interaksi, ketiga berdasarkan tadi manfaatnya. Nah, bisa kalian pakai 3 variabel, isinya ada 2 bla bla sampai 6 ya. Jadi intra service ini apa sih, Pak? Layanan TI ini akan disampaikan kepada unit-unit dalam organisasi yang sama dengan penyedia layanan. Nah, contohnya apa? Layanan sistem informasi akademik dari unit ICT misalnya di Unmul, misalnya untuk mahasiswa dan dosen perguruan tinggi misalnya. Kemudian ada namanya external service. Contohnya adalah layanan TI yang disampaikan kepada pelanggan di luar organisasi penyedia layanan. Contoh misalnya begini. Layanan umum misalnya seperti apa ya? Yang komersil ya. Seperti layanan internet dari Indosat yang dipakai Unmul misalnya. Yang sifatnya perorangan atau juga yang perorangan diadakan oleh fakultas. Nah, itu termasuk dari external service. Jadi dilihat hubungannya. Tapi keduanya saling berhubungan. Contohnya bagaimana? Contoh ya. Tadi di Unmul menyediakan layanan IT service misalnya kepada mahasiswa dan unitnya. Nah, kalau di external service-nya ini terjadi masalah, ya dampaknya juga ke internal. Makanya harus nanti dibuat namanya SLA, Service Letter Agreement. Jadi dia punya kesepakatan bersama. Kalau layanan saya putus, selama 1 jam, apa kompensasinya, apa hubungannya. Jadi harus dibuat di awal seperti itu. Dan lain-lainnya nanti dibahas di manajemen yang lain. Nah, yang kedua namanya Customer Facing IT Service. Apa sih facing ini, Pak? Hubungannya sama racing apa? Bukan ya. Facing ini istilahnya langsung. Digunakan langsung oleh pengguna untuk mendukung bisnis atau aktivitas mereka. Contohnya apa ya? Aplikasi website jual beli online. Ya, layanan software ATM. Untuk lagi apa ya yang langsung berhadapan dengan customer itu misalnya ERP yang dimanfaatkan oleh unit bisnis. Jadi ERP itu semacam sistem yang lingkupnya adalah enterprise, ya. Isinya adalah resource planning yang digunakan untuk membuat rencana perusahaan. Kemudian supporting service. Ini apa? Layanan TI yang dibutuhkan penyedia layanan TI untuk menyediakan tadi customer facing IT service-nya. Contoh, hosting. Ya, jadi ICT menyediakan hosting untuk website prodi misalnya. Seperti contohnya. Nah, berikutnya namanya core service. Jadi kalau core service ini layanan TI yang menyediakan kebutuhan utama pada pelanggan. Contoh email institusi, SIA, mall study, itu adalah core utamanya. Selain tadi belajar mengajar ya. Core utama layanan TI-nya apa aja? Ada layanan lagi ya, perpustakaan dan lain-lain. Itu jadi core utama layanan TI-nya. Jadi kalau fungsi ini terganggu, artinya fungsi bisnisnya juga terganggu. Seperti itu. Makanya harus digambarkan jelas juga role proses bisnisnya. Jadi riset yang baru lagi seperti itu. Jadi bisa kalian teliti dari kategorinya, ya. Bisa juga dari prosesnya secara penggambaran proses bisnis. Atau dikembangkan lagi dari segi aplikasinya, sistem informasi layanan IT. Memenuhi 3 hal ini, nah bisa jadi aplikasi. Jadi bisa ada 3 judul skripsi misalnya dalam suatu kategori layanan IT. Enabling IT artinya supaya core service IT yang utama tadi itu bisa berjalan. Kita butuh apa? Ya, jelas infrastruktur. Ya. Butuh butuh router server, ya, butuh routernya, butuh web servernya, butuh pemancar tadi wirelessnya ya. Kemudian jaringan yang stabil dan itu adalah namanya enabling service. Kalau enhancing service itu bagaimana layanan TI ini memberikan nilai tambah.
Contoh misalnya dari aplikasi yang ada itu bisa digunakan di smartphone. Itu nilai tambahnya. Misalnya contoh seperti itu. Oke. Berikutnya ada namanya manajemen layanan atau service management. Nah, manajemen layanan adalah sekumpulan kemampuan organisasi untuk memberikan value, nilai kepada pelanggan dalam bentuk layanan. Itu adalah manajemen layanan. Jadi bisa sekumpulan kemampuan yang dimiliki organisasi. Istilahnya resource-nya ya, yang harus bisa memberikan nilai tambah. Bukan cuma nilai aja. Dalam bentuk kepuasan. Namanya nilai ya, bisa nilai yang dirasakan maupun yang juga tidak. Kepuasan juga termasuk nilai bentuk layanan kepada pelanggan. Nah, selain itu juga butuh namanya kapabilitas atau capabilities. Jadi, kalau kita pengen berikan layanan, dipastikan dulu mampu nggak organisasinya, ya. Dalam hal apa, Pak? Dalam mengalokasikan dan mengkoordinasikan resource. Jadi sebelumnya kalau memberikan janji layanan tadi, servisnya kepada, contohnya gini, ke mahasiswa ya. Jadi contohnya begini, ilustrasinya, Prodi pengen memberikan layanan kepada mahasiswa tentang pembelajaran. Artinya Prodi harus membentuk dulu namanya tim mengajukan SK Prodi. SK Prodi terbentuk, ya, kemudian punya 6 dosen minimal dulu untuk menjalankan sebuah prodi tadi. Punya kurikulum, dirapatkan secara organisasi, kemudian mengikuti kurikulum terbaru misalnya ya, untuk memberikan servis yang dalam bentuk visi dan misi tadi. Jadi harus punya resource-nya, dipakai sebaik mungkin. Jangan sampai resource yang ada itu cuma sekedar resource tapi tidak memberikan value pada mahasiswa atau nilai kepada mahasiswa. Bukan nilai angka tapi nilai yang dirasakan mahasiswa dalam bentuk layanan. Ya. Nah, tanpa ini organisasi itu adalah cuma sekumpulan resource yang tidak terorganisasi. Ya, contohnya, oh, kampus A ini punya resource bagus, Pak. Semua lab-nya pakai ROG, ya. Pakainya Cisco semua, Pak. Tapi nggak punya kemampuan tadi untuk meresource-nya. Nggak punya untuk maintenance-nya, bayar listriknya nggak punya. Tapi dia punya resource yang banyak. Makanya perlu namanya manajemen layanan. Kemudian muncullah manajemen layanan TI atau IT atau disebut IT Service Management. Ini apa sih? Jadi manajemen layanan IT adalah implementasi dan pengelolaan layanan IT secara baik atau berkualitas. Untuk apa? Memenuhi kebutuhan bisnis. Ya. Jadi ingat, kalian jangan marah kalau disebut orang manajemen IT adalah tools. Jadi jangan marah. Oh, orang IT kan cuma sebagai tools untuk mengenabling bisnis. Nah, sebenarnya IT itu bukan cuma tools tadi ya, tapi juga banyak dari segi manajemen sampai ke adopsinya. Intinya adalah disebut manajemen layanan IT, bagaimana mengimplementasikan dan pengelolaan layanan IT yang berkualitas untuk memenuhi kebutuhan bisnis. Nah, biasanya dilakukan oleh penyedia layanan TI melalui mix tadi, campuran, baik people, proses, dan teknologi informasi. Apa sih Pak? Orang tuh apa sih Pak? Buat apa sih kita lihat orang tadi? Supaya apa? Jadi ya dikatakan orang tadi artinya bagaimana orang tadi itu paham, ya, punya kemampuan. Baru jelas juga prosesnya dan teknologi informasinya itu sesuai yang digunakan. Jangan sampai beli punya orang lain bagus tapi nggak bisa disesuaikan dengan punya kita sendiri. Kadang kan setiap organisasi itu punya
kebutuhan yang berbeda-beda. Hujan ya. Oke, jadi bagaimana mencapai layanan TI yang berkualitas dan memenuhi kebutuhan bisnis? Maka seharusnya sebagai penyedia layanan TI itu harus bisa mengelola layanan TI dari sudut pandang bisnis. Di sini bisnis itu bukan sekedar nilai value duit tadi ya. Ini bisa nilai yang didapatkan baik berupa pengetahuan ataupun skill tadi ya. Jadi harus bisa dari sudut pandang bisnis dikelolanya. Jangan sampai cuma dikelola karena untuk menghabiskan anggaran ya. Karena baik seperti itu. Oke, kita gunakan layanan IT ini, kita buat aplikasi Pak, aplikasi ini bla 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 bla. Nah, jadi jangan cuma buat aplikasi aja. Makanya di awal harus didesain dulu menggunakan desain arsitektur misalnya ya untuk sebuah layanan TI. Kemudian digambarkan database-nya. Kemudian dibuat proses bisnisnya. Kemudian dibuat nanti siapa yang bertanggung jawab dalam bentuk struktur organisasinya. Ya, baru dibuatkan misalnya activity diagramnya harus jelas. Kalau ke sistem database-nya seperti apa, itu harus jelas. Jadi kalau pengen dikelola dengan baik, harusnya dilihat dalam segi bisnis tadi, menguntungkan dalam segi apa, bukan cuma menguntungkan dalam segi uang tadi, tapi bisa menambahkan nilai tambah, value adding tadi. Nah, yang kedua, membutuhkan kombinasi orang yang memiliki keahlian yang sesuai. Supaya apa? Supaya proses yang akan dijalankan itu benar. Ya, jadi kalau misalnya kita menjalankan sebuah layanan TI tadi, orangnya itu nggak punya keahlian yang sesuai, takutnya nanti prosesnya dijalankan tidak benar. Nah, yang ketiga adalah teknologi yang harus dimiliki. Jadi harus punya dulu. Oke, layanan TI-nya adalah memberikan blank spot di area Unmul. Wah, tapi anggaran untuk pengadaan jaringannya nggak punya ataupun diadakan sesuai dengan anggaran fakultas. Ya, fakultas ya pasti cari yang paling murah misalnya. Yang paling murah aja, yang penting connect. Mereka nggak tahu, oke yang penting bisa connect, ada wirelessnya misalnya. TP-Link yang sekian-sekian. Nah, padahal di loskan bandwidth-nya, kemudian routernya itu bisa nangkap sampai ke switch-nya cuma bisa nangkap misalnya 100 Mbps. Satu port tadi dibagikan ke wireless tadi, dipakai oleh 1000 mahasiswa. Ya, pasti error. Ataupun di dalam proses namanya manajemen tadi harus benar-benar sesuai dari orang, prosesnya sampai teknologi yang dimiliki. Nah, yang ketiga paling ini dari segi hubungan ya, customer relationship ya. Jadi bukan cuma ke customer aja, kita juga bisa menjaga hubungan antara penyedia layanan TI dengan pelanggan. Jadi dengan cara memastikan layanan TI yang disediakan memenuhi kebutuhan pelanggan. Jadi harusnya kalau kita di setiap kita jadi manajer ya, atau nanti kalian jadi seorang manajer atau seorang apapun itu di lingkungan bisnis ataupun organisasi ya, kalian harus memberikan tadi kuesioner ya sebagai feedback. Jangan sampai mentang-mentang kalian misalnya manajer atau sebagai penyedia layanan, kalian nggak mau diberikan masukan tadi. Jadi harus dipastikan apakah layanan yang diberikan itu memenuhi kebutuhan pelanggan. Jangan-jangan kita cuma menyediakan layanan tapi banyak kebutuhan pelanggan yang tidak terpenuhi atau banyak miss-nya. Artinya kita sebagai penyedia layanan TI tadi itu tidak
melihat dalam segi hubungan baik ke customer atau ke penyedia layanan TI. Harus terjalin keduanya. Jangan sampai ribut, oh kami bagus bla bla layanan TI gini di Unmul ini, webometriknya tinggi bla bla. Hasilnya apa? Webometrik tinggi misalnya, tapi juga dampak yang lainnya ya misalnya kalau internetnya down terus ya terganggu di proses pembelajaran. Itu contoh saja misalnya. Nah, berikutnya adalah manajemen layanan IT tadi. Jadi manajemen tadi ya. Oke, jadi selain itu kita butuh namanya proses. Ada 4 karakteristik sebuah proses. Yaitu pertama ada namanya measurability atau terukur. Nah, terukur itu bagaimana, Pak? Terukur itu adalah setiap proses itu harus dapat diukur. Ukurnya bagaimana? Pengukuran sebuah proses itu harus berdasarkan aktivitas yang membentuknya. Contoh, kalian punya kegiatan, ya. Di dalam sebuah kegiatan itu pasti punya namanya tahapan, ya, atau aktivitasnya yang ngebentuknya, supaya setiap kegiatan tersebut itu dapat dilakukan dengan baik. Sebagai contoh, misalnya kalau di lingkungan manajemen adalah sebuah proses yang dapat diukur berdasarkan satu, biaya. Biayanya berapa? Oke, acara apa? Oke, biayanya berapa? Ukur kan, oh sekian terukur. Oke, kemudian kualitasnya. Contoh kalian beli langganan Netflix ya. Nah, kalian bandingkan dengan kalian nyari film di Telegram bajakan ataupun nyari film misalnya yang di Gonol ataupun di lainnya ya. Kalian lihat cara kualitas tadi memuaskan enggak dibandingkan misalnya dengan beli Netflix. Nah, ini bukan promosi ya. Kemudian durasi, waktu. Jadi dikatakan terukur itu biaya, kualitas, durasi. Berapa lama kira-kira bisa terselesaikan? Ataupun bisa menghasilkan namanya kinerja tadi atau meningkatkan produktivitas di setiap aktivitas dalam kegiatan tadi. Nah, yang kedua adalah hasil tertentu. Disebut juga namanya specific result. Jadi, setiap proses itu harus jelas apa outputnya. Oke, pengen buat kegiatan. Outputnya apa? Tadi pembelajaran, harus jelas tujuan pembelajarannya apa misalnya ya. Jadi outputnya jelas. Contohnya misalnya buat tugas, artinya outputnya dalam bentuk video, artinya jelas outputnya adalah video dengan materi sekian. Output yang dikeluarkan dari setiap prosesnya. Yang ketiga namanya customer atau stakeholder. Nah, jadi setiap proses itu harus jelas siapa pelanggan atau pemangku kepentingannya. Berikutnya adalah proses harus memenuhi harapan pelanggan. Ya. Baik pelanggan yang internal dalam Unmul, contohnya dalam kampus ataupun di luar tadi, itu harus jelas. Ya, siapa yang pelanggannya, siapa yang pemangku kepentingan. Jelas soalnya siapa yang mahasiswanya, siapa yang birokratnya, atau siapa yang dipegang lingkungan manajemen kampusnya. Itu harus jelas supaya nanti kita bisa tahu harapannya apa yang diharapkan ya. Jadi untuk harapannya stakeholder seperti apa, harapannya customer seperti apa. Yang keempat adalah merespon terhadap setiap trigger, pemicu. Jadi setiap proses atau aktivitas proses harus dapat ditelusuri pemicunya, ya. Harus dicari pohon rule-nya itu seperti apa. Harus jelas
Contoh, kalau kalian jalankan aplikasi error ya, harus jelas, oh salah pemberian variabelnya Pak. Kalau di PHP harusnya pakai dolar Pak, buat variabel, kasihkannya Pak. Atau kurang titik komanya Pak di penutupnya. Atau kalau ngebuat sebuah function saya lupa nambahkan tanda kurung kurawal Pak. Nah itu adalah harus jelas triggernya apa yang bisa trigger atau memicu dari aktivitas proses lainnya. Nah ini bisa kalian teliti dengan penggambaran namanya proses mining ya. Jadi dari sebuah proses bisnis yang ada kalian gambarkan, nah itu bisa kalian analisa. Oh triggernya ini di mana? Di sini misalnya. Dampaknya kemana? Ke bagian ini. Matinya internet dampaknya kemana? Ke server siapa? Ke servernya MOS, ke server semua misalnya. Semuanya berdampak. Artinya harus bisa merespon. Nah itu yang diambil nanti yang saya bahas di materi sebelumnya adalah tentang beberapa contoh framework ya yang memberikan acuan untuk sebuah layanan. Ada namanya nanti ITAL ya. Jadi jangan dibaca ETL, jadi bacanya ITAL. Itu sebuah framework. Nah, yang terakhir dari kuliah hari ini adalah function. Function ini bisa berupa tim atau sekelompok orang dan sumber daya atau alat lain yang digunakan untuk melaksanakan suatu proses atau proses kegiatan. Nah, dengan kata lain, sebuah function ini menjelaskan ya struktur organisasi. Nah, yang saya bilang tadi. Jadi harus jelas dulu fungsinya ini ngapain aja tim ini atau sekelompok orang ini atau sumber daya yang ada ini buat apa. Jadi menjelaskan dulu pertama namanya struktur organisasi sekaligus resource-nya di mana, baik resource sumber daya IT-nya maupun resource dari SDM manusianya. Sebagai apa? Sebagai pelaksana aktivitas proses manajemen layanan TI. Jadi setiap function atau setiap tim atau sekelompok atau sumber daya manusia tadi itu harus memiliki namanya service asset yang isinya bisa resource dan capability sendiri. Jadi kalau disebutkan adalah grup, ya itu bisa kelompok orang ya melakukan aktivitas serupa. Contoh misalnya kelompok orang ini menangani insiden manajemen. Jadi grup ini umumnya ini nggak akan muncul di dalam struktur organisasi formal. Biasanya ini timnya nih tim yang dipakai untuk insiden. Contoh kalian punya organisasi ya. Jadi biasanya kan digambarkan semua petanya siapa yang tanggung jawab. Nah grup ini misalnya ya grup yang di organisasi ini, tapi dia nggak digambarkan di struktur. Ini dia ngebantu lah kalau ada masalah. Kalau tim tadi itu kelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan, tugas tertentu, dan lebih terstruktur secara formal dalam organisasi. Sebagai contoh, tim pelaksana proyek TI atau tim pengembang aplikasi. Jelas dia secara SK-nya misalnya atau struktur organisasinya. Tapi kok cuma grup saja, ya itu misalnya melakukan aktivitas serupa tadi. Ngebantu dari tim misalnya, ataupun tim support tadi. Nggak kelihatan. Atau namanya tim shadow. Ya, contoh saja. Nah, kemudian disebut namanya departemen. Kalau ini adalah struktur organisasi dalam sebuah struktur formal dalam sebuah organisasi yang umumnya
departemen ini memiliki struktur hierarki antara staf pelaksana manajemen. Ya, departemen. Kalau kalian di BEM ataupun di HIMA punya departemen ya, berarti punya stafnya siapa? Ya, staf saya Hubdoc misalnya, stafnya siapa, bagian ini, harus jelas secara hierarki. Yang terakhir dan namanya divisi. Divisi adalah sejumlah departemen yang dikelompokkan tadi bersama dalam sebuah organisasi. Contoh, apa ya? Dalam sebuah fakultas teknik, ya, divisi pengembangan mahasiswa, maba. Nah, itu diambil dari departemen yang ada misalnya. Departemennya di bagian SDM-nya HIMA 1, HIMA 2, HIMA 3, 4 diambil dari divisi misalnya. Itu contoh saja. Nah, untuk materi hari ini cukup sekian. Adakah yang mau ditanyakan?